Halo Sobat Developer, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan kembali membahas sedikit tentang Liga 1, di mana kita udah masuki hari terakhir pertandingan Liga 1 di pekan pertama ini. Siapa kira-kira yang memuncaki klasmen sementara Liga 1 di pekan pertama musim 2024-2025? Ya, sebelumnya saya akan memberitahukan hasil-hasil pertandingan di pekan pertama ini. Dan kita tahu sendiri pertandingan terakhir di pekan pertama ini masih sedang berlangsung saat ini, yaitu Borneo FC versus Semen Padang. Dan saat ini untuk sementara Borneo FC berhasil unggul dengan skor 2-0 atas Semen Padang. Nah, ini adalah hasil-hasil pertandingan di pekan pertama, di mana diawali oleh sang juara bertahan yaitu Persib Bandung yang berhasil mengalahkan tamunya yaitu PSPS Biak selaku tim promosi di musim ini dengan skor 4-1. Di pertandingan kedua ada PSM Makassar versus Persis Solo yang berhasil dimenangkan oleh PSM Makassar di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan di pertandingan lainnya ada Madura United versus Malut United selaku tim promosi juga. Ini Malut hanya mampu bermain dengan skor 1-1 berakhir imbang. Dan di pertandingan lainnya ada Persija Jakarta juga yang berhasil menang atas Barito Putra dengan skor 3-0. Sementara PSIS Semarang versus Persita Tangerang berhasil dimenangkan oleh Persita Tangerang dengan skor 1-0. Persik Kediri yang menjamu Bali United harus mengakui keunggulan tamunya dengan skor 1-3 yaitu kemenangan Bali United. Dan Persebaya yang kedatangan tamu yaitu PSS Sleman berhasil menang dengan skor 1-0 teman-teman. Sementara di pertandingan terakhir ada Arema FC versus Dewa United dan hasil pertandingan ini berakhir dengan skor 0-0. Dan yang tadi saya sebutkan yaitu Borneo FC versus Semen Padang masih berjalan pertandingannya, dan untuk sementara Borneo FC masih unggul dengan skor 2-0. Ini adalah hasil-hasil pertandingan di pekan pertama, dan tentunya teman-teman semua udah mungkin mengetahui siapa yang menjadi pemimpin klasemen sementara di Liga 1 musim ini. Ya, kalau saya melihat di sini ada Persib Bandung yang berhasil memimpin klasemen sementara dari Liga 1 setelah berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1. Di peringkat kedua ada PSM Makassar yang berhasil juga kemarin menang melawan Persis Solo dengan skor 3-0. Persija ada di peringkat ketiga juga berhasil menang dengan skor 3-0 atas Barito Putra. Dan ada Bali United di peringkat keempat yang berhasil menang melawan tuan rumah Persik Kediri dengan skor 1-3. Dan jika Borneo FC berhasil mempertahankan keunggulannya dengan skor 2-0 ini sampai peluit akhir dibunyikan atau bisa melebihi hasil dari Persib Bandung dengan skor 4 yang ia cetak, ya mungkin Borneo FC akan memimpin klasemen sementara Liga 1 di pekan pertama. Jadi itu adalah beberapa hasil pertandingan di pekan pertama ini. Tentunya sangat menarik untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1 musim ini teman-teman, karena seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, ya ada beberapa faktor yang membuat Liga 1 musim ini akan menjadi sangat kompetitif. Seperti adanya tambahan kuota pemain asing sebanyak 8 pemain, begitupun adanya video asisten referee yang saat ini udah digunakan di Liga 1 musim ini, itu akan membuat pertandingan menarik untuk ditonton, dan tentunya persaingan juga akan semakin ketat karena tambahan kuota pemain asing yang bisa dimaksimalkan oleh setiap klub yang berlaga di Liga 1. Tapi saya masih melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1 musim ini, ya masih banyak pemain-pemain yang masih beradaptasi dengan adanya video asisten referee, adanya teknologi yang digunakan di Liga 1 musim ini. Masih banyak pemain-pemain yang mungkin masih tidak terima jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sebelum-sebelumnya ya masih ditoleransi oleh wasit-wasit yang memimpin di atas lapangan. Tapi saat ini ketika video asisten referee digunakan, tentunya pelanggaran-pelanggaran yang sebelum-sebelumnya atau di musim-musim sebelumnya tak terlihat oleh wasit, ini akan terlihat oleh video asisten referee dan akan di-call sebagai pelanggaran. Jadi tentunya pemain-pemain juga wajib
beradaptasi dengan teknologi di dalam sepak bola, karena kalau tidak tentunya akan begitu-begitu terus permainannya, akan selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut dia sendiri itu bukan pelanggaran, padahal kalau direview di video asisten referee atau VAR itu jelas-jelas pelanggaran. Dan masih ada beberapa pemain-pemain juga yang melakukan protes berlebihan meskipun kesalahannya udah direview oleh video asisten referee. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas di sini ya tentunya wasit juga harus beradaptasi juga dengan video asisten referee ini, karena ini tentunya sangat penting untuk sang pengadil di atas lapangan. Bagaimana dia memberikan penjelasan kepada pemain tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemain, bagaimana menjelaskan hal-hal yang memang sudah jelas-jelas itu adalah suatu kesalahan dan pemain-pemain masih ngotot dalam dalam hal kesalahannya yang mungkin dianggap bukan kesalahan. Dan itu tentunya wasit harus juga memberikan hukuman kepada pemain-pemain yang masih tidak terima dengan hasil dari review video asisten referee. Itu tentunya yang ingin saya lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Selain pertandingan yang kompetitif, kita juga ingin melihat permainan yang menarik. Tidak ada permainan yang begitu lama berhenti karena adanya banyak protes-protes yang berlebihan. Itu akan membuat jalannya pertandingan tidak menarik. Dan yang terakhir, wasit juga harus bisa cepat beradaptasi dengan teknologi yang ia gunakan saat ini untuk membuat keputusan yang lebih adil di atas lapangan, teman-teman. Karena udah ada beberapa keputusan-keputusan hasil review dari video asisten referee yang membuat salah satu klub mendapatkan penalti, atau ada beberapa pemain yang diberikan kartu merah. Tentunya ini akan membuat pertandingan di Liga 1 semakin menarik, karena kalau pemain-pemain tidak hati-hati dalam mengambil keputusan atau menjegal lawannya, ya itu bisa-bisa akan mempengaruhi hasil pertandingan di atas lapangan dan tentunya akan merugikan klub yang ia bela. Jadi selain wasit juga harus beradaptasi dengan apa yang ia gunakan, yaitu video asisten referee, tentunya pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 harus dan wajib juga beradaptasi dengan teknologi yang digunakan di dalam sepak bola saat ini. Beginilah sistem yang harus diikuti oleh pemain-pemain, begitupun wasit. Jadi semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa menyaksikan permainan-permainan yang baik, keputusan-keputusan wasit yang juga baik, penjelasan wasit kepada pemain-pemain juga udah tepat sasaran, menjelaskan ini kesalahannya, ini yang harus diterima karena membuat kesalahan seperti ini. Jadi tidak menimbulkan perdebatan, protes yang berlebihan di atas lapangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.